Halo, selamat siang, salam sukses dan salam sehat untuk kita semua sobat bisnis. Pada episode ini kita akan berdiskusi tentang studi kelayakan bisnis, bagian yang sangat penting untuk menjalankan suatu bisnis. Saat ini telah hadir bersama kita Profesor Dr. Dedi Purwana yang merupakan pelaku sekaligus pengamat di bidang bisnis Indonesia. Selamat siang Prof. Dedi. Selamat siang Pak Ferry. Baik Prof, terima kasih atas kehadiran Prof. Dedi di podcast kita ini. Kita akan diskusi sekilas tentang studi kelayakan bisnis atau feasibility study. Baik, kita langsung mulai ya Prof ya. Yang pertama, mungkin masih banyak teman-teman di luar sana yang masih belum paham sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan feasibility study atau studi kelayakan bisnis. Mungkin Prof. Dedi bisa memberikan sedikit pencerahan. Baik, terima kasih Mas Ferry. Teman-teman, kalau kita bicara studi kelayakan bisnis, by definition itu artinya adalah aktivitas melakukan penelitian ya, dari berbagai aspek yang terkait dengan ide merencanakan entah itu bisnis baru ataupun menjalankan proyek baru. Studi kelayakan bisnis merupakan pedoman bagi investor, bagi pihak-pihak lain yang misalkan lah lembaga keuangan, perbankan yang ingin mendanai suatu proyek, mereka pasti akan meminta si penggagas ide membuat kajian bisnis tersebut. Karena bagi mereka ataupun bagi si penggagas ide, ini menjadi acuan apakah nantinya proyek yang akan dieksekusi itu atau bisnis yang akan dieksekusi itu layak atau tidak. Karena sebenarnya di studi kelayakan bisnis nanti hasil penelitiannya itu dalam bentuk kesimpulan apakah bisnis ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Oke, baik. Jadi itu bentuknya dokumen ya Prof, studi kelayakan bisnis. Ya, karena hasil kajian dari beberapa aspek seperti aspek legalitas, aspek teknis, kemudian aspek pasar dan pemasarannya, kemudian aspek finansial, lalu ada aspek manajemen organisasi, kemudian sampai ke analisis dampak lingkungan. Seluruh aspek tersebut harus dilakukan, harus dikaji step by step, dan semakin mendalam, semakin teliti kajiannya akan meng-guideline kita apakah nanti investasi ini layak atau tidak untuk dijalankan. Oke, baik Prof. Jadi sobat bisnis, ternyata kalau kita ingin menjalankan sebuah bisnis, kita itu nggak bisa langsung main hantam kromo. Begitu kita punya gagasan, langsung kayaknya ini bisa. Karena kita lihat mungkin di luar sana banyak yang melakukan usaha sejenis dan berhasil. Jadi nggak bisa seperti itu ya Prof ya? Nggak bisa. Okay. Kebanyakan pemula di bisnis yang ingin menjalankan sebuah bisnis baru, itu rata-rata mereka itu polanya ikut-ikutan. Kalau temannya si X, dia buka satu usaha, kemudian sukses, ya. Dan ternyata menurut si pemula tadi, bahwa gampang menjalankan usaha seperti itu, saya juga pasti bisa. Nah, padahal strategi me too di dalam bisnis, itu yang seringkali menyebabkan banyak para pemula baru setahun 2 tahun sudah gagal melanjutkan bisnis. Mereka lupa untuk melakukan kajian atau analisis kelayakan bisnis sebelumnya. Kira-kira itu. Jadi ini manfaatnya paling tidak untuk meminimalkan resiko kegagalan ketika suatu usaha baru akan didirikan, begitu ya Prof? Poinnya itu. Poinnya itu. Baik, mengingat pentingnya studi kelayakan bisnis ini, kira-kira ada nggak nih Prof contoh usaha-usaha atau perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan studi kelayakan bisnis dengan baik? Itu banyak sekali ya, dan apalagi untuk perusahaan skala menengah dan besar, setiap kali mereka mau mengembangkan produk baru atau membuka cabang baru, itu akan selalu diawali dengan melakukan studi kelayakan bisnis ini. Contoh misalkan Telkomsel ya, kita tahu sederhana saja ketika dia mau membuat BTS, apa istilahnya kalau ya base transceiver
station, Iya. gitu kan, menara, gitu kan, Menara. di satu lokasi, nggak mungkin dilakukan tanpa melalui kajian. Apakah lokasinya tepat, teknologi yang mau dipakainya seperti apa, sudah tidak dapat perizinan dari lingkungan sekitar, kan begitu. Betul. Nah ini semua harus ada sebagai sebuah kelengkapan. Apakah nantinya menara BTS ini benar-benar oke, kita bangun di sini. Nah, tanpa kajian sebelumnya, maka resiko gagal mendirikan menara di lokasi yang kita inginkan itu menjadi tinggi, besar. Gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah ini kan Prof Dedi ini bicara tentang perusahaan besar yang mungkin mereka udah aware ya dengan arti penting dari sebuah feasibility study. Gimana dengan UMKM, Prof? Sangat penting sekali. Itu tadi rata-rata pemula bisnis, gitu ya, yang melakukan ingin mendirikan suatu usaha kecil, gitu. Seringkali dia terjebak, dia pikir gampang aja mendirikan bisnis, gitu kan? Padahal itu satu langkah di mana dia akan menghadapi resiko besar gagal. Gitu. Jadi maksud poinnya begini, bahwa sekecil apapun usaha bisnis yang teman-teman lakukan, maka studi kelayakan bisnis ini tetap harus dijalankan, gitu kan? Tetap harus dijalankan. Tentu, karena tadi ada aspek legalitas segala macam, kategorinya tidak kategori yang usaha mikro ya. Kalau usaha mikro seperti penjual keliling sayuran, ya ngapain bikin studi kelayakan bisnis gitu ya. Tetapi cara berpikirnya juga harus mengikuti langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Ya artinya bagi penjual sayur keliling nggak perlu dokumen studi kelayakan bisnis, gitu kan? Tetapi bagi satu usaha kecil yang dia sudah mulai berpikir harus menggunakan badan hukum, maka studi kelayakan bisnis ini harus dibuat dalam bentuk dokumen. Apalagi nanti si UMKM ini misalkan mencari dukungan pendanaan dari lembaga keuangan atau investor lain, gitu kan, pasti mereka akan meminta studi kelayakan bisnis. Oke, baik. Baik sobat bisnis, ini sebuah masukan yang sangat menarik sekali. Jadi sekecil apapun ternyata usaha yang kita lakukan, itu melakukan studi kelayakan bisnis menjadi hal yang sangat krusial, begitu ya Prof? Hanya mungkin bedanya untuk usaha-usaha yang sifatnya masih mikro, kita nggak perlu membuat dokumen formal sebuah studi kelayakan bisnis, tapi mindsetnya, cara berpikirnya yang tetap harus mengacu kepada melakukan studi kelayakan bisnis. Seperti itu Prof. Nah kemudian ada satu pertanyaan terakhir nih Prof. Sebagian besar dari sobat bisnis ini tampaknya masih belum tahu berapa besar sih biaya yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah studi kelayakan bisnis. Ya, ini relatif ya. Semakin kompleks satu bisnis atau suatu proyek, tentunya biaya yang dibutuhkan juga untuk melakukan seluruh aktivitas kajian itu ya pasti relatif besar lah. Dibandingkan kalau tadi yang saya sampaikan usaha kecil, ya tidak terlalu memakan biaya yang banyak. Sebab kalau perusahaan besar, biasanya dia juga melibatkan konsultan bisnis untuk menyusun studi kelayakan bisnis. Jadi nggak harus si perusahaan sendiri yang melakukan perusahaan ini, gitu. Ada kala yang harus kita hindari adalah banyak faktor di dalam buku saya itu gagal melakukan studi kelayakan bisnis. Dalam tanda petik, seringkali ada manipulasi data, gitu kan. Akhirnya justru ini malah menyesatkan gitu. Yang seharusnya ternyata hasil, kalau mau objektif, hasilnya bahwa bisnis ini tidak layak, tetapi karena kepentingan tertentu, gitu kan, ini dimanipulasi datanya, kemudian itu menjadi layak, ini berbahaya. Gitu. Jadi bukan berarti kita serahkan begitu saja pada konsultan, tetapi sebagai kita pemilik bisnis harus tahu, atau sebagai kita sebagai CEO perusahaan harus paham betul dengan yang namanya studi kelayakan bisnis. Baik, Prof. Ini kalau untuk usaha kecil, balik lagi saya tentang usaha kecil ya.
Mereka yang tentunya nggak mungkin meng-hire perusahaan profesional untuk melakukan studi kelayakan bisnis. Paling tidak knowledge atau skill apa yang harus mereka miliki supaya mereka bisa melakukan studi kelayakan bisnis dengan efektif. Misalkan tadi kan Prof menyatakan yang namanya studi kelayakan bisnis ini sebuah penelitian. Jadi apakah artinya pemilik UMKM yang ingin melakukan studi kelayakan bisnis itu paling tidak harus paham metodologi penelitian? Kalau metode penelitian dalam ansih misalkan kita menyusun skripsi atau disertasi, tidak seperti Tidak itu. perlu ya. Ya. Oke. Yang paling penting kalau untuk UMKM itu gini, misalkan kita bicara aspek legalitas, dia pahamlah bagaimana mengurus perizinan badan hukum itu di Indonesia gitu, khususnya di wilayah tempat si penyusun SKB studi kelayakan bisnis ini berada, karena masing-masing provinsi biasanya terkait dengan perizinan punya karakteristik yang berbeda-beda syarat dan ketentuannya. Atau misalkan dari sisi aspek finansial, ya sederhananya dia harus tahu cash flow, gitu kan? Dia harus tahu menyusun neraca, dia harus tahu menyusun laporan keuangan yang meskipun sederhana gitu. Tapi paling tidak ada pemahaman itu. Ya. Kalau mau resminya ya memang sebaiknya mengikuti kursus-kursus bagaimana membuat studi kelayakan bisnis atau mengikuti perkuliahan. Oke, baik Prof. Dedi, terima kasih banyak atas insight yang diberikan pada episode kali ini. Jadi Sobat Bisnis, kita sudah mendiskusikan paling tidak arti penting dari melakukan sebuah studi kelayakan bisnis. Dan ternyata untuk melakukan hal tersebut nggak sulit-sulit banget ya Prof ya. Dan kalau Sobat Bisnis ingin mengetahui lebih rinci tentang bagaimana melakukan sebuah studi kelayakan bisnis, bisa baca di bukunya Prof. Dedi Purwana tentang studi kelayakan bisnis. Begitu ya Prof? Okay. Baik Sobat Bisnis, saya pikir untuk episode kali ini bisa kita sudahi sampai di sini. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadiran narasumber kita, Prof. Dedi Purwana. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam sukses untuk kita.